warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Emi Firdaus dari absen ke-17 dengan dari kelas D 2064 dengan NIM 24110. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari ITIL versi 4. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Apa itu ITIL? ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. ITIL adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang menyediakan praktik terbaik yang terstruktur untuk mengelola layanan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai, yaitu memastikan layanan teknologi informasi benar-benar memberikan nilai bagi pelanggan dan bisnis. Selain itu, ITIL bertujuan untuk penyelarasan, yaitu menghubungkan teknologi informasi dengan strategi dan kebutuhan bisnis organisasi. Lalu, mengapa ITIL digunakan? Penggunaan ITIL memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi karena setiap proses memiliki standar dan evaluasi. Dan yang kedua, mencapai efisiensi operasional dengan mengurangi duplikasi pekerjaan dan kesalahan manusia. Yang ketiga, kepuasan pelanggan meningkat karena layanan menjadi lebih konsisten dan responsif. Dan yang terpenting, mencapai penyelarasan dengan menghubungkan teknologi informasi dan strategi dan juga kebutuhan bisnis organisasi. Sekarang kita lihat sedikit tentang sejarah dan evolusi ITIL. ITIL pertama kali dikembangkan di Inggris oleh Central Computer and Telecommunication Agency pada tahun 1980-an. Saat itu banyak instalasi pemerintah yang mulai bergantung pada sistem komputer tetapi tidak punya standar pengelolaan yang jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi ITIL tersebut. Versi pertama, ITIL fokus pada pengelolaan infrastruktur dan proses dasar seperti incident management, problem management, dan change management. Kemudian, pada tahun 2007, muncul ITIL versi 3 yang memperkenalkan pendekatan berbasis service life cycle, di mana layanan dikelola dari tahap strategi, desain, transisi, operasi, hingga perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ITIL versi 4 yang dirilis pada tahun 2019. Di versi ini, ITIL beradaptasi dengan era digital modern. Konsepnya lebih fleksibel dan dinamis dengan menambahkan pendekatan agile, lean, dan deep OPS agar lebih cocok dengan cara kerja organisasi saat ini yang serba cepat dan kolaboratif. Jadi, ITIL terus berevolusi mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi dan kebutuhan bisnis modern. Selanjutnya kita bahas tentang konsep dasar ITIL versi 4. Konsep dasar ini sebenarnya merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu ITIL versi 3 yang mengusung Service Life Cycle atau siklus layanan teknologi informasi. Terdapat beberapa tahapan penting di dalamnya. Yang pertama, service strategi. Tahap ini berfungsi untuk menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi. Misalnya, menentukan jenis layanan, siapa pengguna targetnya, dan bagaimana layanan itu memberikan nilai bisnis. Yang kedua, service design. Tahap ini bertugas untuk merancang layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan, termasuk perencanaan infrastruktur, sistem keamanan, kapasitas, dan dokumentasi pendukung lainnya. Yang ketiga, service transition. Pada tahap ini dilakukan pengujian, evaluasi, dan penerapan perubahan. Tujuannya agar layanan baru atau yang diperbarui bisa berjalan tanpa mengganggu operasional. Yang keempat, service operation. Tahap ini fokus pada pengelolaan harian layanan teknologi informasi, termasuk menangani insiden, masalah, dan permintaan pengguna. Dan yang terakhir, continual service improvement.
Tahap ini memastikan bahwa setiap layanan terus dievaluasi dan ditingkatkan agar tetap relevan dan efisien. Dengan memahami 5 tahapan ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap siklus layanan teknologi informasi berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam ITIL versi 4 ini, ada 4 komponen inti yang saling berkaitan. Yang pertama, Service Value System atau kita singkat SPS. Ini adalah sistem utama yang menjelaskan bagaimana semua komponen ITIL bekerja sama untuk mengubah permintaan menjadi nilai. SPS mencakup elemen-elemen seperti prinsip panduan, tata kelola, rantai nilai layanan, praktik, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, Service Value Chain. Ini merupakan model operasional utama yang menggambarkan aktivitas inti dalam menciptakan dan mengelola layanan teknologi informasi. Misalnya, seperti perencanaan, perancangan, pembangunan, penyampaian, dan peningkatan layanan. Yang ketiga, 4-dimension model. ITIL menekankan bahwa layanan harus dilihat secara holistik melalui 4 dimension. Yang pertama, Organization and People. Yang kedua, Information and Technology. Yang ketiga, Partner and Supplier. Dan yang keempat, Value Streamer and Process. Dengan mempertimbangkan keempat dimensi ini, organisasi bisa memastikan bahwa semua aspek layanan berjalan seimbang, tidak hanya fokus pada teknologi saja. Dan yang terakhir yaitu Guiding Principles, yang dimana ini menjadi salah satu bagian paling penting dari ITIL versi 4, yang di dalamnya terdapat prinsip panduan yang bisa diterapkan di semua jenis organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip yang ada di Guiding Principles, di mana ada 7 prinsip utama yang bisa diterapkan di semua jenis organisasi. Yang pertama, focus on value. Setiap tindakan dan proses harus memberikan nilai bagi pelanggan. Misalnya, ketika mengembangkan aplikasi, tim harus selalu bertanya, apakah fitur ini benar-benar bermanfaat bagi pengguna? Yang kedua, start where you are. Jangan terburu-buru mengubah semuanya, evaluasi dulu kondisi dan sumber daya yang sudah ada. Yang ketiga, progress iteratively with feedback. Lakukan perubahan secara bertahap dan terus terima umpan balik agar hasilnya lebih baik setiap waktu. Yang keempat, collaborate and promote visibility. Dorongan kerjasama antar tim dan buat semua proses menjadi transparan agar semua pihak tahu apa yang sedang dikerjakan. Yang kelima, think and work holistically. Pandangan organisasi sebagai satu sistem utuh, bukan bagian-bagian yang terpisah, karena keberhasilan layanan teknologi informasi bergantung pada sinergi seluruh bagian. Yang keenam, keep it simple and practical. Hindari prosedur yang rumit, gunakan cara paling sederhana yang tetap efektif. Dan yang terakhir, optimize and automate. Pastikan proses sudah optimal sebelum diotomatisasi. Otomatisasi tanpa optimalisasi justru bisa menimbulkan masalah baru. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi bisa lebih lincah, efisien, dan berfokus pada kebutuhan nyata pengguna. Sekarang kita lihat contoh penerapan prinsip ITIL versi 4 dalam layanan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Setiap hari, layanan e-commerce harus menangani jutaan pengguna dan transaksi. Maka, manajemen teknologi informasi yang baik sangat dibutuhkan agar sistem tetap stabil dan pelanggan puas. Untuk prinsip yang digunakan pada layanan e-commerce ini, yang pertama, fokus on value. Aplikasi e-commerce harus menciptakan nilai bagi pengguna, misalnya fitur diskon otomatis atau rekomendasi produk dibuat untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman belanja. Yang kedua, progress iteratively with feedback.
Setiap pembaruan fitur dilakukan bertahap, lalu diuji berdasarkan masukan pengguna. Misalnya, versi baru aplikasi diuji coba ke sebagian pengguna sebelum dirilis secara umum. Dan yang terakhir, optimize and automate. Proses-proses seperti pembayaran, notifikasi pengiriman, dan pemrosesan pesanan dilakukan secara otomatis agar efisien dan minim kesalahan. Dengan prinsip ITIL, layanan e-commerce menjadi lebih struktur, stabil, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan mind map dari ITIL versi 4 ini. Seperti yang kita lihat, di bagian tengah terdapat ITIL versi 4 yang dikelilingi dengan komponen utama yang masing-masing juga mempunyai cabangnya satu persatu. Bisa kalian pahami. Mind map ini menunjukkan bahwa semua elemen ITIL saling terhubung dan membentuk satu ekosistem manajemen layanan yang berkelanjutan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga perbaikan. Baik, untuk penutup, mari kita simpulkan bahwa secara keseluruhan, ITIL versi 4 adalah kerangka kerja manajemen layanan teknologi informasi yang berfokus pada penciptaan nilai bersama antara penyedia layanan dan pengguna, dengan konsep utama seperti Service Value System, 4-dimension model, serta prinsip-prinsip seperti focus on value, progress iterative with feedback, dan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya mengenai ITIL versi 4, konsep, struktur, dan penerapan prinsip dalam manajemen teknologi informasi. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita bahwa manajemen layanan teknologi informasi yang baik bukan hanya soal alat dan sistem, tapi tentang strategi, kolaborasi, dan perbaikan terus-menerus. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.